wabarakatuh. Halo teman-teman Bapenda Podcast, kembali lagi bersama saya di sini tentunya Roni Saputra di channel Bapenda Podcast. Kembali lagi hadir bersama kami teman-teman semua yang sedang menyaksikan video Bapenda Podcast. Kali ini kita kembali hadir dengan informasi terkait dengan Badan Pendapatan Daerah terkhusus di Kabupaten Parigi Motong. Jadi kemarin kita sudah bahas terkait hal-hal teknis bersama dengan Ibu Pelaksana Tugas, kemudian dua kepala bidang kemarin yang sudah membantu kami menjelaskan, memberikan informasi kepada teman-teman semua. Dan kali ini tidak jauh beda, kami menghadirkan juga kepala bidang khusus untuk membahas salah satu yang memang saat ini menjadi fungsi di mana nantinya Bapenda bisa menghasilkan pendapatan asli daerah atau PAD untuk daerah kita khususnya pemerintah Kabupaten Parigi Motong. Mungkin teman-teman Bapenda Podcast sudah melihat di samping kanan saya sudah ada dua ibu-ibu yang sebentar akan membantu kami menjelaskan atau memberikan informasi terkait dengan bidang yang mereka naungi. Mungkin teman-teman sebentar kita akan gali informasi terkait dengan bidang pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah, khususnya di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Motong. Langsung saja saya perkenalkan di samping kanan saya, kita mulai dari Ibu yang baju biru. Di sebelah saya ini merupakan Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan, ada Ibu Esli Evliani. Terima kasih Bu sudah menyempatkan waktunya kita berdiskusi dan memberikan informasi kepada teman-teman Bapenda Podcast. Terima kasih Pak Roni. Ya, siap. Kemudian ada di sebelah kanannya Ibu yang baju putih. Beliau merupakan Kasubit Pembukuan Pelaporan Pajak Daerah dan Retribusi, Ibu Ika Aprilia. Terima kasih Ibu Ika sudah hadir membantu sebentar kita untuk menerangkan atau mungkin menjelaskan terkait dengan bidang pembukuan dan juga pelaporan khususnya pendapatan yang ada di Bapenda Kabupaten Parigi Motong. Mungkin awal ini saya ingin sedikit menggali informasi umum terkait di bidang ini. Kemarin di video terakhir, di pertemuan terakhir kita bersama dengan Pak Ali Barakit itu membahas terkait dengan penagihan dan keberatan. Dan beliau juga sudah menggambarkan, menjelaskan bagaimana secara umum bidangnya bekerja. Sama seperti Ibu, saya ingin mau cari tahu terkait dengan di bidangnya Ibu, terkait dengan pembukuan dan pelaporan ini. Saya mau cari tahu sebenarnya di bidang ini secara umum itu seperti apa Ibu? Silakan Ibu Kabit. Terima kasih Pak Roni. Ya. Dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Motong, salah satu bidang yang menangani pencatatan penerimaan daerah yang masuk ke kas daerah adalah bidang pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah. Di bidang kami ini Pak, secara umum memang mencatat semua transaksi penerimaan yang masuk ke rekening kas daerah. Itu yang kami catat dan kami bukukan serta kami laporkan. Nah, di bidang kami ini juga Pak, terdiri dari 3 subbidang. 3 subbidang. Ya. Pertama adalah sub bidang pembukuan dan pelaporan pendapatan lain-lain. Ya, kemudian yang kedua ada sub bidang pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah. Ya. Dan yang ketiga adalah sub bidang pembukuan dan pelaporan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan, biasa dibilang PBWP 2 dan BPRTB. Masing-masing sub bidang ini Pak membukukan penerimaan daerahnya itu sesuai dengan seksinya masing-masing, subbidangnya masing-masing. Misalnya kalau bidang pembukuan dan pelaporan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah itu dicatat oleh Ibu Ika. Oke. Jadi mana saja yang masuk dalam komponen penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Itu semua dicatat oleh sub bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian kalau sub bidang pembukuan dan pelaporan pendapatan lain-lain itu mencatat penerimaan daerah yang masuk dalam komponen pendapatan dana transfer atau perimbangan seperti dana bagi hasil pajak pusat, kemudian dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Itu dicatat juga oleh sub bidang pembukuan dan pelaporan pendapatan lain-lain. Dan yang ketiga adalah sub bidang pembukuan pendapatan pajak bumi dan bangunan
PBB-P2 dan BPHTB itu mencatat semua penerimaan pajak daerah khususnya dari PBB P2 saja dan BPHTB. Jadi ini Pak, PBB P2 juga masuk dalam komponen pajak daerah. Cuma pembukuan dan pelaporannya itu ada seksinya sendiri yang membukukan dan melaporkan. Karena mungkin terkait dengan mungkin kompleksnya pengelolaannya PBB ini. Karena memang banyak permasalahan di situ. Kedua juga dengan wajib pajaknya cukup besar. Kalau tidak salah kita itu jumlah SPPT sesuai dengan penetapan itu ada kurang lebih 166.000 kurang lebih SPPT. Ya, dengan penetapannya juga cukup besar. Masing-masing desa itu punya penetapan PBB P2 itu besar. Jadi itulah sebabnya makanya pajak bumi dan bangunan itu untuk pembukuan dan pelaporannya itu subitnya disendirikan dari pajak daerah. Oke, berarti tersendiri beliau karena memang ada hal-hal yang menjadi atensi khusus terkait dengan di pajak bumi, air dan bangunan itu. Punya pajak bumi dan bangunan bukan pajak bumi dan bangunan berarti. Oke, berarti di bidang pembukuan dan pelaporannya ada 3 subbidang dan salah satunya di bidang pembukuan pelaporan pajak dan retribusi daerah, salah satunya Ibu, dan masih ada 2 lagi yang dibidangi oleh bidang pembukuan dan pelaporan. Kalau untuk dari Ibu sendiri terkait dengan teknis Kasubit terkait dengan pembukuan terus pelaporan pajak retribusi dan juga yang pajak dan juga retribusi pajak dan juga retribusi ini sebenarnya hal-hal yang secara teknis yang dikelola dalam Kasubit terus di bidangnya Ibu ini seperti apa? Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi kalau di bagian saya di pajak daerah dan retribusi itu memang harus benar-benar terinci untuk penerimaan per jenis pajak dan retribusi karena di situ ada dana bagi hasil desa-desa seperti itu. Ya, berarti jadi, memang dokumen-dokumennya itu harus lengkap, pendukungnya itu harus lengkap. Dan secara garis besar berarti segala penghasilan asli daerah ini semua pembukuannya, pencatatannya ini kebanyakan di bidangnya Ibu semua ini. Dan secara teknis bisa dibilang Ibu ini tidak boleh keliru berarti. Jangan sampai ketika mencatat atau dalam melakukan hal pembukuan itu ada hal itu bakal mengganggu semua bidang-bidang yang ada, mulai dari bidang teknis, bidang yang melihat objek wajib pajak baru dan juga objek-objek pajak yang lainnya juga. Kalau untuk dari hal-hal dari bidangnya Ibu, hal-hal teknis yang ditangani. Ini kan tadi Ibu sudah gambarkan secara umum terkait dengan penjelasan atau mungkin tugas dari Kasubit, 3 Kasubit tadi yang khususnya yang ada di bidang pembukuan dan pelaporan ini. Kalau untuk dari hal-hal teknis yang ada di dalam ini, bagaimana cara kerja khususnya di bidang Ibu ini? Bagaimana itu Ibu kami? Kalau secara teknis di bidang kami itu untuk prosesnya kami melakukan tugas kami itu tugas pokok kami yang seperti sudah digambarkan tadi bahwa kami itu mencatat semua penerimaan yang masuk ke kas daerah sebagai pendapatan daerah itu kami mencatat Pak semua dengan data-data pendukung yang ada. Misalnya yang sekarang ini kan kami melihat data rekening koran. Kemudian bukti-bukti pendukung lain seperti surat setoran, kalau dia pajak daerah dia pakai surat setoran pajak daerah. Ada juga surat setoran retribusi daerah kalau dia retribusi daerah. Karena kenapa Pak? Biasanya di rekening koran itu terjadi kekeliruan biasanya pencatatan penulisannya. Biasanya itu ada kesalahan, mungkin ini setoran rumah makan biasa masuk sebagai penginapan. Harus jeli juga berarti ibu-ibu yang ada di pembukuan. Makanya tidak hanya rekening koran, Pak. Jadi dia harus ada bukti lain juga, karena disitulah yang kita harus melihat yang sebenarnya. Nah, di situ juga terlihat jelas setoran ini sumbernya dari mana. Tidak hanya terpaku hanya satu dokumen saja berarti. Ya, karena terkait tadi dengan ini perhitungan pajak daerah dan retribusi daerah. Karena di situ kan kita harus melihat bukti setoran itu kalau tidak jelas alamatnya, setorannya itu dari mana, sumbernya dari desa mana, OPD mana, nah itu susah kita untuk mengidentifikasi. Akhirnya pada saat penghitungan PDRD itu, kita biasanya susah untuk menentukan ini harus kemanakan. Dan memang secara teknis sangat kompleks, terus di bidangnya Ibu. Dan kemudian saya mau menggali informasi terkait dengan kemudian
apakah di bidang pembukuan dan pelaporan ini sama seperti bidang-bidang yang sebelumnya yang kami sempat bahas juga di podcast Bapenda ini, apakah di dalam proses bekerja ibu-ibu yang ada di dalam 3 kasubit yang di bawah bidang ibu, apakah ini memiliki dasar hukum juga atau mungkin sesuai dengan aturan, apakah mungkin ada perda yang mengatur khusus atau mungkin ini mengacu langsung ke undang-undang atau bagaimana? Kalau untuk terkait dengan bidang, saya kira untuk secara keseluruhan ya, Iya. dalam OPD kami Badan Pendapatan Daerah kan kita itu punya SOP. Iya. Nah, jadi itu saling berkaitan tuh, bidang satu dengan bidang lainnya itu saling berkaitan. Saling berkaitan. Ya, makanya biasanya kan kita itu karena kita ini bidang pembukuan pelaporan, mungkin dalam data penerimaan itu ada yang keliru. Biasa misalnya kalau macam PBB ini ya, Iya. PBB P2 itu biasanya itu tidak nampak ini setorannya, kan biasanya itu di rekening koran itu gelondongan masuk. Iya. Nilainya, totalannya. Iya. Kita tidak tahu rinciannya apa semua. Jadi kita koordinasi lagi ke bidang teknis. Iya. Ada kan bidang penagihan Oh di iya. situ. Berarti ada juga pembagian tugas Iya, juga di dalam. iya. Berarti tidak hanya kasubit saja, ada juga tim yang memang dibagi khusus tugas terkait untuk menangani itu. Iya. Kalau dari Ibu Kasubit sendiri melihat teman-teman selama ini bekerja ini sebenarnya kalau untuk pembagian tugas ini seperti apa ini? Saya membagi mereka karena staf saya ada 3, jadi ada Iya. satu yang menangani retribusi. Jadi selain dia memegang SSRD atau surat setoran retribusi daerah, dia juga melakukan penyamaan data rekonsiliasi dengan bendahara penerima dan OPD teknis. Seperti Oke. misalkan kalau retribusi pasar, berarti dia harus ke Perindap juga, tidak ke bendahara penerima kita saja yang di dinas ya, yang di badan. Jadi dia juga melakukan rekon ke OPD teknis. Dan staf Ibu turun juga ke lapangan berarti? Iya, turun. Bidang Dan kita pembukuan dan juga- pelaporan iya. tidak hanya diam di kantor juga. Iya, kita juga turun ke lapangan juga, Iya. ngecek langsung ke petugas pemungut yang ada di desa atau kayak di pasar. Gitu. Iya. Kita nyalakan data. Iya. Jadi, Tadi saya sebutkan ini Badan Pendapatan ini merupakan pintu dari masuknya pendapatan asli daerah. Kalau dari di bidangnya Ibu yang pembukuan ini sebenarnya apa kaitannya dengan pendapatan asli daerah? Kalau kemarin kan Pak Ali Barake di bagian penagihan dan juga keberatan itu jelas bahwa memang mereka menagih objek wajib pajak untuk diciptakan sebagai PAD khususnya daerah. Kalau di bidang pembukuan ini seperti apa ini? Mekanisme sehingga nantinya bisa melahirkan yang namanya pendapatan asli daerah. Sebenarnya kalau kami kan di sini kami kan cuma tugas pokok kami kan ini hanya membukukan Iya. semua penerimaan daerah kan yang masuk. Kalau untuk bagaimana upaya untuk peningkatan PAD ya, Iya. mungkin begitu Bapak maksudkan Iya. ya. Mungkin secara umum mungkin kita bersama-sama, Oh, iya. bukan cuma satu bidang. Iya. Bagaimana upaya-upaya kita? Dan tidak menutup kemungkinan ketika di bidang pembukuan tidak ada Pak Ali Barake juga di bidang khusus penagihan dan juga keberatan itu Iya. tidak akan bisa menghasilkan PAD yang secara secara ditarikan oleh teman-teman Bapenda itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk dari proses pembukuan ini apakah ada standar operasional kerjanya atau mungkin SOP yang telah ditentukan atau memang sudah dibagi per kasubitnya ini? pada dasarnya sama semua. Iya, Bu, sama ya. semua. Kalau pada dasarnya kerjanya sama sama semua ya, semua. cara kerjanya. Iya. Berarti sudah ditentukan melalui kerja-kerja yang dibagi di Kasubit dan juga staf-staf Ibu yang telah Ibu bagi tugas seperti Ibu Kasubit sampaikan tadi. Dan kemudian Ibu saya mau terkait dengan kan ini melihat beberapa beberapa objek wajib pajak yang ada di Parigimoto mulai meningkat dan juga tentunya ini bakal berdampak baik untuk daerah kita. Kemarin kita sebelum membahas terkait dengan bagaimana untuk cara penagihan, kemarin kita sudah membahas bersama Pak Kabit terkait dengan bagaimana melihat objek wajib pajak baru. Dan di situ kita bisa melihat bahwasanya memang ada hal-hal teknis yang memang sangat rumit di dalamnya. Entah itu hal-hal yang kompleks ketika teman-teman atau mungkin ibu-ibu bekerja di dalam. Kalau sejauh ini, saya mau ke Ibu Kasubit dulu. Sejauh ini hambatan-hambatan apa yang mungkin Ibu Kasubit dapatkan selama selama bertugas, selama fokus untuk menjalankan tugas sebagai Kasubit ini? Kalau saya itu kendala saya masih di data. Di data ya. Ya. Karena biasanya juga SSRD-nya juga kadang kurang jelas. Ya. Jadi kita harus ke lapangan lagi seperti itu. Jadi minta bukti dari petugas Ya. pemungut seperti dari pasar mungkin dari kepala pasar
pergi kemari seperti itu. Dan Saya itu data ya, tapi sudah ada solusi untuk terkait dengan hal itu. Ibu turun langsung ke lapangan untuk mengcek, memverifikasi langsung, verifikasi langsung. di mana untuk bisa melihat bahwasanya hal-hal yang memang belum jelas terkait dengan data itu, Ibu bisa memperjelas itu. Kalau untuk dari Ibu Kabit sendiri melihat apa ya sejauh ini, melihat pembukuan, catatan dan lain sebagainya macam itu, kemudian tentunya pasti ada hambatan seperti Ibu Kasubit tadi sudah ada hambatan di bidangnya itu. Kalau untuk Ibu ini secara umum menaungi 3 Kasubit yang ada di dalam, kemudian hambatan apa yang mungkin sejauh ini paling sering dialami, dan kemudian ketika Ibu menghadapi itu bagaimana caranya Ibu untuk bisa keluar atau mungkin mencarikan solusi terkait dengan itu? Jadi Pak Roni begini, hambatan-hambatan yang kami dapatkan dalam kami melakukan pembukuan pelaporan penerimaan pendapatan daerah, saya kira itu untuk ketiga subbidang ini tidak berbeda jauh juga dengan apa yang sudah dijelaskan tadi Ibu Ika, karena biasanya itu bukti pendukung dari setoran yang masuk itu biasa kami tidak dapatkan secara jelas. Makanya kami biasanya itu kami ambil contoh saja ya, misalnya penerimaan pajak bumi dan bangunan, PBBP 2. Itu biasanya itu masuk dalam rekening koran itu sudah jelas di situ. Cuma terkadang tidak jelas ini setorannya dari mana, dari desa mana, kecamatan mana, desa mana. Nah, itulah yang biasanya kami lakukan lagi koordinasi ke bidang teknisnya, bagian penagihannya, pelayanan penagihannya. Kemudian kami juga biasanya melakukan rekon Pak ke kecamatan, karena biasanya setoran ini karena biasa kami dapatkan Pak setoran ini misalnya desa A yang punya, masuknya kok kenapa masuk ke desa B? Nah, nanti pada saat rekon ternyata bukan punyanya desa A, punyanya desa B. Dan itu jadi, dengan hal-hal itu Ibu harus turun langsung bahkan di tingkat kecamatan juga. Karena memang kita tidak bisa dapatkan juga yang realnya dengan teman-teman teknis juga, kadang juga mereka tidak bisa juga memberikan data yang itu. Kalau untuk tadi Ibu sebutkan juga terkait dengan dana bagi hasil, ini mungkin saya awam, belum memiliki pemahaman terkait dengan bagaimana bagi hasil antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Kemudian tadi ada juga disebutkan dari APBN juga itu dana bagi hasil, kemudian pajak itu. Jadi sebenarnya dana bagi hasil ini seperti apa nih? Mungkin bisa diberikan gambaran dulu. Untuk dana bagi hasil tadi kan memang Bapak dengar saya bilang macam seksi pembukuan dan pelaporan pendapatan lain-lain, dia mencatat ada juga di situ dana transfer penerimaan dana bagi hasil pusat. Itu Pak, itu pengelolaannya itu pusat. Kami hanya menerima saja. Berarti di bidang ini. Tapi kalau untuk penerimaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, memang itu adalah tugas kami. Jadi tugas kami selain membukukan, mencatat semua penerimaan daerah, kami juga menghitung realisasi penerimaan PDRD itu, pajak daerah dan retribusi daerah. Kita menghitung karena itu nanti yang kita akan hitung berapa bagi hasilnya untuk ke desa atas dasar hitungan tadi itu, berarti atas dasar realisasi penerimaan itu yang kita akan hitung. Nggak bisa menghasilkan untuk bagaimana menentukan terkait dengan bagi hasil itu. Jadi dari realisasi. Jadi hanya khusus pajak daerah dan retribusi daerah. Khusus pajak daerah dan retribusi daerah. Khusus penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Itulah yang kami akan hitung realisasinya berapa, kemudian akan dibagi hasilkan kepada desa dan kelurahan. Caranya bagaimana? Itu pembagiannya itu kita lihat dari masing-masing desa. Berapa realisasi penerimaan dari desa itu, baik dari pajaknya maupun retribusinya. Dan akan kita hitungkan berapa bagiannya, karena pembagiannya itu Pak ada sudah sesuai dengan undang-undang. Sudah sesuai dengan aturan yang ada. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan petunjuk teknisnya itu ketentuan pemerintah nomor 43 tahun 2014 dan Pergub juga. Kira-kira ini kan ini sangat kompleks terkait menghitung ini. Apalagi tadi pada saat briefing saja saya sudah melihat berbagai macam catatan ini
sangat kompleks dan juga sangat hati-hati bisa dibilang. Ya. Ini kira-kira ini kita berandai-andai saja. Kita diskusi terkait bagaimana ketika mungkin di bidangnya ibu ini salah mencatat atau mungkin di bidangnya ibu ini salah menghitung terkait dengan ini. Ini apa akibatnya ketika ada hal-hal teknis yang salah ketika menghitung terkait dengan pembukuan dan pelaporan ini? Mungkin Ibu Kasubit bisa bantu jawab. Nah, dampaknya ke perhitungan. Dampaknya ke perhitungan ya. Dampaknya ke sana. Ya. Kalau untuk pajak daerah ya. Kalau untuk pajak daerah. Dan memang itu apa ya? Mungkin bisa dibilang dari Untuk kasus perhitungan. untuk perhitungan dan 3 Kasubit ini dalam kinerjanya itu mungkin sangat apa ya? Bisa dibilang peluang untuk salah menghitung itu sangat sulit karena memang di berbagai macam tahapan dan proses itu sudah memang ada tahap-tahap untuk mengkoreksi kemudian meninjau kembali terkait itu. Iya, biasanya seperti itu. Biasanya waktu itu pernah ya salah tempat. Salah Biasanya tempat. selalu salah tempat. Oke. Alhamdulillahnya begitu. Jadi begini Pak Roni, mungkin saya bisa luruskan. Iya. Kalau untuk terkaitan perhitungan salah menghitung, mungkin kalau dari sisi perhitungan PDRD mungkin bisa saja. Tapi Iya, kalau bisa saja untuk salah. mencatat penerimaan realisasi penerimaan yang masuk ke kas daerah, kita tidak ada istilahnya itu bilang salah mencatat karena memang sudah jelas uangnya masuk berapa. Oh, iya. Kemungkinan hanya mungkin Tidak ada istilah salah mencatat berarti. Ya, Paling bukan hanya salah mencatat. Biasanya Oh, salah tempat Iya, saja. biasa salah Oke. tempat Iya. atau apa sehingga penjumlahannya mungkin untuk jenis ini berbeda kok beda. Makanya kita biasanya rekor. Karena Oke. kan kita di samping bidang kami ini sebagai bidang juga yang mencatat penerimaan daerah, ada juga bendahara penerimaan kita. Iya. Bendahara penerima itu adalah bendahara penerimaan secara umum pendapatan daerah. Itu ada di pos pendapatan. Dan sangat kompleks dan juga tidak apa ya bisa dibilang, tidak ada lagi kata istilah salah mencatat tapi mungkin salah penempatan dan hal-hal seperti itu sudah sering terjadi dan memang sudah bisa diatasi oleh ibu-ibu yang ada di bidang pembukuan dan juga pelaporan. karena Memang- perhitungannya Iya. itu juga memang harus klop. Harus klop ya. Harus klop. Ketika ada Kalau salah klop satu ya minus bisa. ini harus Kalau salah dibongkar ulang mencatat, dari awal. makanya Pak, bisa juga salah terjadi salah pencatatan mungkin kalau mungkin kita tidak jeli melihat itu rekening korannya atau apa sehingga salah dalam menginput kan. Iya. Makanya kita itu biasanya rekon. Rekon. Itu Dan gunanya di rekon. tahapan rekon itu bisa melihat Iya, di mana mencocokkan ya. data penerimaan. Dan di mana hal-hal yang salah dan juga yang mana Ya, hal-hal yang keliru diperbaiki. terkait dengan pencatatan itu. Ya. Oke, memang apa ya? Kerja-kerja ibu ini saya melihat bahwasanya ibu memang apa ya harus teliti juga dan mungkin Iya, memang perlu. ibu memang sudah sangat lama juga bertugas di dalam dan sudah menemukan berbagai macam masalah dan juga sampai dengan saat ini sudah bisa mencarikan solusi terkait dengan masalah-masalah tersebut dan juga bisa merealisasikan mungkin dari beberapa tahun terakhir Bapenda menghasilkan PAD untuk pemerintah daerah. Mungkin terakhir Ibu, saya ingin apa ya sedikit mendengarkan atau mungkin memberikan kesempatan Ibu untuk sedikit menyampaikan terkait dengan pesan-pesan untuk terserah untuk mungkin wajib pajak kah atau mungkin terkait dengan staf-stafnya Ibu di bagian pembukuan dan pelaporan untuk menyemangati tim agar selalu bersinergi bersama bekerja agar tidak adanya nanti hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal terkhusus di bidang Ibu di pembukuan dan pelaporan. Iya. saran ini Iya. Silakan kalau saran khusus harapan di dari bidang Ibu. Ya. saya, saran saya untuk staf-staf ini mungkin pertama dalam mencatat itu mungkin lebih teliti, Ya. lebih teliti, lebih rapi, kemudian dan sering apa ya? Sering-sering berdiskusi dan berkoordinasi. Ya, sering berkoordinasi dengan teman. Kemudian itu jangan istilah itu untuk jangan lambat untuk biasa meminta itu data pendukung penerimaan Oke. itu biasa seperti SSPD itu. Ya. Jangan lalai kita itu meminta itu. Biasanya kan itu ada di bagian pelayanan. Ya. Itu karena itu salah satu bukti untuk pendukung kita dalam membukukan penerimaan daerah. Kalau hanya berharap di rekening orang kan tidak bisa juga. Ya. Karena biasanya tidak terinci di situ. Jadi harus ada lagi bukti-bukti pendukung lainnya. Terus untuk bagaimana supaya bisa pendapatan daerah kita ini bisa meningkat, Ya. seperti tadi yang saya bilang, desa maupun kelurahan apabila dia menginginkan dapat menerima pendapat dana bagi hasil PDR yang lebih besar, mungkin dia bisa berupaya bagaimana caranya dia meningkatkan potensi-potensi apa yang ada di desanya. Ya. Potensi-potensi pendapatan daerah terkait pajak daerah maupun retribusi daerah yang ada. Oke. Siap. Kalau dari Ibu Kasubit sendiri nih, apa yang ingin disampaikan terkait dengan
terus di bidangnya Ibu Kasubit ini. Silakan Ibu. Dan saya, kalau harapan saya ingin mempunyai data yang benar-benar real, penerimaan yang benar-benar real, dan karena itu berpengaruh sekali ke dana bagi hasil desa. Ya, karena dana bagi hasil desa itu sendiri juga dipergunakan untuk meningkatkan PAD mereka. Dan juga saya tanya juga dari teman-teman desa, membantu kami yang ada di Bapenda, karena tanpa mereka kita nggak bisa juga ya terima tahu keadaan mereka, kan yang tahu itu desa. Bantulah kita untuk sama-sama meningkatkan PAD, karena dari kita kan untuk kita juga. Oke, sepakat saya itu. Pentingnya kolaborasi di dalam, tidak hanya dari ibu-ibu saja, tentunya dari desa, kecamatan, kemudian beberapa stakeholder terkait itu harus bersinergi. Dan kemudian ketika tidak ada sinergi tersebut, mungkin ibu-ibu tidak bisa bekerja, kurang lebih seperti itu. Iya, oke, terima kasih Ibu Kabit, Ibu Kasubit sudah meluangkan waktunya malam-malam kita diskusi ringan terkait dengan memberikan informasi kepada teman-teman Bapenda Podcast terkait dengan di bidangnya Ibu, terus di bidang pembukuan pelaporan pendapatan daerah terus di Badan Pendapatan Kabupaten Parigi Motong. Terima kasih sekali lagi Ibu sudah hadir. Mungkin kita bisa lanjut di diskusi di sesi selanjutnya. Oke, teman-teman Bapenda Podcast yang sudah menyaksikan video ini, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa nanti saksikan video persembahan dari Bapenda Podcast lainnya terkait dengan pembahasan informasi dan juga hal yang perlu kalian ketahui terkait dengan pendapatan daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Motong. Terima kasih, saya Rudi Saputra bersama Ibu Kabit dan Kasubit pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.